Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, I want to say thank you to our lecturer and all my friends here. Today, I will talk about a very important topic, sexual violence among students at Universitas Teknokrat Indonesia. Sexual violence is something serious. It can make people feel afraid and uncomfortable, even in a place like campus, where we should feel safe. As student, we must understand this problem, talk about it, and help stop it. I hope this presentation can help you learn and be more aware. Okay, the theme that I will bring this time is fighting sexual violence with awareness. Let's go with video. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke presentasi kampanye ini, yaitu dengan tema lawan kekerasan seksual dengan kesadaran. Di sini ada sedikit profil saya, yaitu nama saya Muhammad Abu Rafiansyah dari kelas IF24FX dengan NPM 24312083. Lanjut, yang pertama adalah apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya. Ini bisa mencakup tindakan fisik, verbal maupun non-verbal yang membuat korban merasa tidak nyaman, dilecehkan atau terancam. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual bisa terjadi antara dosen dan mahasiswa, antar sesama mahasiswa, bahkan dalam kegiatan organisasi atau praktik kerja lapangan. Pelaku bisa saja teman, atasan, pacar, atau orang yang tidak dikenal sekalipun. Korban pun bisa laki-laki maupun perempuan. Yang membedakan kekerasan seksual dari perilaku seksual biasa adalah persetujuan dalam memberikan secara sadar, sukarela, atau tanpa tekanan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual non-fisik atau verbal dan non-verbal. Siulan atau komentar berunsur seksual atau catcalling, mengomentari tubuh, pakaian, atau penampilan seseorang dengan konotasi seksual. Lelucon seksis, mengucapkan lelucon yang merendahkan gender atau seksualitas seseorang. Pernyataan atau ucapan bernuansa seksual, mengajak berkencan secara paksa, rayuan yang tidak diinginkan, atau pertanyaan tentang kehidupan secara pribadi. Selanjutnya ada menatap atau melototi dengan nuansa seksual, pandangan yang membuat tidak nyaman atau objektifikasi. Selanjutnya adalah pelecehan seksual fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuannya. Ini bisa terjadi di area publik kampus, lorong kantin, maupun area yang lebih privat, misalnya ruang organisasi ataupun laboratorium. Selanjutnya, membuka pakaian korban tanpa persetujuan, mengintip atau dengan saja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi pada ruang yang bersifat pribadi, misalnya toilet, kamar mandi, atau ruang ganti sekalipun. Yang ketiga adalah pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual kencan atau hubungan romantis seksual, mengancam nilai beasiswa atau posisi di organisasi jika korban menolak. Ini biasanya terjadi dengan dosen dan mahasiswa ya. Selanjutnya adalah penyuapan atau penyogokan seksual, menawarkan imbalan nilai bagus, posisi, dan uang dengan syarat melakukan aktivitas seksual. Pemaksaan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, pemercobaan, pemerkosaan. Meskipun penetrasi tidak terjadi, tindakan ini tetap merupakan bentuk dari kekerasan seksual itu tersendiri. Selanjutnya adalah dampak kekerasan seksual. Yang pertama adalah dampak pada korban, trauma psikologis, depresi, PTSD, dan kecemasan, masalah kesehatan fisik, penurunan prestasi akademik, isolasi sosial, hilang rasa aman, serta stigma. Setelah itu dampak pada lingkungan kampus, yaitu menurunkan rasa aman, rusakan reputasi kampus, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar serta berinteraksi. Dan peran dalam mencegahnya, yang pertama adalah tidak mentoleransi kekerasan seksual. Jangan pernah diam saat melihat atau mendengar komentar yang mengarah pada kekerasan seksual. Sikap abai justru bisa diartikan sebagai dukungan. Jika ada teman yang melontarkan lelucon seksis yang tidak pantas, harus berani kita untuk menegurnya. Yang kedua adalah peduli dan saling melindungi. Mari kita bangun lingkungan kampus yang sportif, di mana setiap mahasiswa merasa aman, nyaman, dan berani untuk berbagi atau melapor. Selalu perhatikan teman sekitar Anda, terutama dalam situasi yang rentan. Setelah itu adalah saluran bantuan dan pelaporan di kampus. Jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan kampus, ingatlah tidak perlu menghadapinya sendiri. Kampus menyediakan jalur aman untuk mendapatkan bantuan dan melaporkan insiden yang sangat penting untuk melindungi diri serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Bisa juga menghubungi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS, Biro Kemahasiswaan, atau berbicara dengan dosen wali atau pembimbing akademik. Layanan bimbingan konseling kampus juga tersedia untuk dukungan. Setiap universitas menjamin kerahasiaan mutlak dan perlindungan penuh bagi pelapor dan korban. Semua kasus akan ditangani secara profesional di dalam kampus. Keberanian untuk berbicara sangat berarti dalam mewujudkan kampus yang bebas kekerasan.
Wujudkan kampus yang aman. Kampus harusnya menjadi tempat di mana setiap mahasiswa merasa nyaman, dihormati, dan bisa berkembang tanpa rasa takut. Lingkungan yang aman adalah fondasi utama bagi proses belajar mengajar yang efektif, kreativitas, dan interaksi sosial yang lebih sehat lagi. Kekerasan seksual merusak fondasi ini, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, penuh ketakutan, dan bahkan bisa menghambat potensi terbaik dari mahasiswa. Kesimpulannya, kampanye ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan tanpa persetujuan dengan dampak serius. Mahasiswa punya peran krusial mencegahnya melalui budaya persetujuan atau konsep dan intervensi aktif. Kampus menyediakan jalur pelaporan dan bantuan satgas seperti PPKS, konseling, dan lain-lain yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan. Komitmen bersama kita untuk berani bersuara bertindak adalah kunci mewujudkan Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang aman bagi semua. Oke, terima kasih. Segitu saja dari saya. That's all my presentation about sexual violence is in our campus environment. I hope we all can understand how serious this problem is. We must support each other, speak up if something is wrong, and help make our campus a safe place for everyone. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.